Selamat datang di video pembelajaran kursus Microsoft Word untuk pemula bersama saya Arvin Nur Hakim dari Arjuna Komputer. Setelah kemarin kita membuat belajar proposal menggunakan cover, kita sekarang akan belajar proposal lagi dengan format profesional dan elemen yang lebih kompleks. Ini adalah pertemuan kelima dari seri belajar kursus Microsoft Word untuk pemula. Dan untuk video-video sebelumnya bisa dilihat di channel kami di playlist yang sudah dibuat, playlist kursus Microsoft Word untuk pemula. Kemudian bagi Anda yang membutuhkan modul kursus ini bisa menghubungi kami melalui email. Kita mulai saja. Untuk pertemuan 5, membuat dokumen proposal proyek dengan format profesional dan elemen kompleks. Pertama kita buka Microsoft Word. Kita klik blank dokumen. Kemudian kita akan menambahkan cover page. Insert cover page atau buat secara manual. Kita akan insert cover page ya, agar bisa memilih. Insert cover page. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang Nah, kita pilih yang ini untuk dokumen title proposal pengembangan sistem ERP berbasis cloud. Kemudian subjudul untuk PT teknologi terkini. Tambahkan nama penulis, tanggal, dan logo perusahaan. Tanggal kita pilih today. Nama perusahaan PT teknologi terkini. Kemudian penulis kita tulis saja alamat sebagai Jakarta. Format judul Time New Roman 26 bold center warna dark blue. Times New Roman kemudian 26 center bold dark blue, bold dark blue. Nah, sudah. Tambahkan header dan footer di seluruh dokumen. Header proposal pengembangan ERP PT teknologi terkini. Kita membuat header ya, berhalaman yang kedua. Kita klik insert, kemudian header, kita pilih yang blank. Nah, di sini kita bisa menambahkan yang sudah kita tuliskan di sini. Caranya dengan kita klik quick parts, kemudian dokumen properti kita pilih title. Nah, di sini akan otomatis tertuliskan. Untuk mengatur besar kecil huruf, kita bisa klik home, kemudian klik ini. Change case, kita pilih capital uppercase saja, uppercase. Kemudian selanjutnya PT teknologi terkini. Kita tambahkan lagi dengan quick parts, dokumen properti, company. Nah, PT teknologi terkini. Kita atur capitalize each word. Jika sudah, kita close. Arial 10 point right align. Kita atur lagi. Untuk mengedit lagi kita double klik atau klik 2 kali. Pilih
kemudian kita atur right align, Arial 10 poin, tulis Arial, kemudian di sini 10 poin. Jika sudah, klik 2 kali pada area kosong. Selanjutnya nomor halaman otomatis, halaman X dari Y center. Tambah footer, kita klik 2 kali pada area bawah, kemudian kita pilih page number, bottom of page, page as of Y, yang ini kita ganti menjadi halaman dari, kemudian kita tambahkan copyright, kita atur rata tengah, copyright 2024 PT Teknologi terkini. Kita akan menambahkan simbol, yaitu dengan insert simbol copyright, simbol, kemudian pilih yang simbol copyright, tulis 2024 PT Teknologi terkini. Kita ambil saja dari quick parse domain property, kemudian company PT Teknologi terkini. Oke, jika sudah, kita klik 2 kali. Kenapa kita menggunakan ini quick parse? Karena jika kita menggunakan quick parse, jika kita mengubah pada komponennya, misalnya PT Teknologi, kita coba ya, share ini jadi masa kini, apakah berubah? Nah, jadi ini ikut berubah, PT Teknologi masa kini, tanpa kita perlu kita harus menghapus satu persatu. Ini sudah berubah sendiri, PT Teknologi masa kini. Kita lanjutkan, buat daftar isi otomatis yang minimal 4 bab, buat minimal 2 subbab menggunakan heading 2 dan heading 3. Pendahuluan, tujuan proyek, rencana saya, estimasi biasa. Kita tambahkan dulu untuk tempat daftar isinya, klik reference, kemudian pilih table of content, kita pilih konten. Oke, karena belum ada, kita tambahkan halaman baru dengan insert blank page. Pada halaman ini, pendahuluan, tujuan proyek, kita tulis pendahuluan, kita terus sebagai heading 1, Times New Roman 18 poin, bold, justify. Times New Roman kita atur di heading satunya ini, klik kanan, modify, kemudian kita atur 18 bold, kita atur justify. Karena di sini nggak ada, kita klik format paragraf, di sini kita pilih justify dan oke. Di sini untuk setiap bab utama buat minimal 2 subbab, heading 2 dan heading 3. Kita akan membuat 2 subbab ya. Untuk memunculkan semua style, kita klik ini tanda panah. Nah, ini akan memunculkan beberapa style yang lain. Untuk heading 2 pendahuluan, kita tulis saja latar belakang dan rumusan masalah. Kita atur sebagai heading 2. Ini juga heading 2. Kemudian untuk rumusan masalah, kita akan buat heading 3 ya. Masalah pertama, masalah kedua. Kita atur heading 3. Ini juga heading 3. Kemudian tujuan proyek, rencana kerja, estimasi biaya. Kita tambahkan halaman baru. Kita tulis ini tujuan proyek. Kemudian tambah halaman baru lagi. Oh, kita belum atur ini sebagai heading 1. Nah,
manajemen proyek yang juga heading 1. Rencana kerja, tambahkan halaman kosong. Estimasi biaya. Pendahuluan, kita akan kembali ke pendahuluan. Nah, sebenarnya apa fungsi daftar isi selain ditulis seperti ini? Daftar isi juga berfungsi agar kita mudah dalam menavigasi dengan kita coba klik find ya. Nah, ini muncul heading, kita bisa dengan mudah berpindah-pindah ke pendahuluan, latar belakang, atau ke rencana kerja, estimasi biaya. Nah, kita akan biarkan window ini tetap ada ya. Kita ke pendahuluan. Kita tulis saja di latar belakang. Proposal ini disusun untuk mendeskripsikan rencana pengembangan berbasis cloud yang akan membantu perusahaan dalam mengelola berbagai operasi internal dengan efisien dan transparan. Untuk format paragrafnya 12 justify 1,5, faktor 12 justify 1,5. Kemudian buat tabel estimasi biaya proyek menggunakan table style. Kita akan membuat tabel daripada estimasi biaya. Di sini estimasi biaya pengembangan sistem ERP. Komponen proyek, biaya per komponen. Jadi ada 2. Kita insert table, kita buat 2. Di sini komponen proyek, dan biaya per komponen. Pengembangan sistem, infrastruktur cloud. Untuk menambahkan tabel ke bawah, kita klik table layout, kemudian insert below sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan pemeliharaan. Untuk biaya, misal setelah itu gunakan shading dan border untuk membuat tabel data profesional. Kita akan mengatur ini sebagai rata tengah. Nah, di sini pada table layout ada pilihan, kita bisa mengklik salah satu dari ini, align center. Kemudian kita atur ini untuk rata tengah juga. Kemudian kita atur bold, kita isi dengan shading. Setelah itu tambahkan kolom total biaya dan hitung total dengan rumus.
Gunakan fitur formula di tabel. Kita akan mencoba ya, apakah bisa digunakan fitur formula. Kita tambahkan satu lagi. Di sini adalah total biaya. Kita atur untuk total biaya ini sebagai bold, kemudian rata tengah. Di sini ada formula. Kita coba sum above. Oke. Ya, bisa 41 juta. Ini untuk perhitungan otomatis, yaitu menggunakan formula di sini. Kemudian kita pilih rumusnya. Setelah itu sisipkan grafik untuk menunjukkan distribusi biaya proyek. Gunakan pie chart untuk mengambil persentase. Pastikan grafik terintegrasi dengan data yang ada di tabel distribusi biaya proyek. Kita akan coba membuat distribusi biaya. Kita coba dengan cara pertama ya, apakah jadi. Jika ini kita pilih insert chart pie, oke. Berarti tidak jadi. Kita undo. Kita akan mengisinya secara manual. Pertama kita insert, kemudian chart, kemudian pie. Oke. Nah, di sini adalah pengembangan sistem. Kemudian yang kedua itu infrastruktur cloud, dan pelatihan pemeliharaan. Kita isi ini dengan biaya 1 juta, kemudian 5 juta, 15, dan 20. Sudah, kita close. Nah, di sini sudah muncul biaya atau biaya pengembangan. Kita atur ukurannya, bisa dengan klik ujung kita kecilkan. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat smart art, menggambarkan alur proyek. Smart art proses. Kita coba pada rencana kerja ya. Insert smart art, kemudian proses. Kita pilih yang kita akan mencoba yang ini. Oh ini. Ini. Oke. Kita buat yang pertama analisis kebutuhan. Kemudian pengembangan sistem. Implementasi. Kita tambahkan shape lagi. Pengujian, tambahkan lagi, dan pemeliharaan. Kita sudah membuat smart art. Berikan efek. Nah, kita akan mengatur desainnya dengan mengubah warna. Ini oke. Kemudian di sini yang coba pilih. Nah, ini kita kecilkan. Nah, ini bisa dikecilkan juga ya.
Nah, kemudian setelah itu sisipkan gambar dari file eksternal. Kita akan menyisipkan gambar. Kita akan menyisipkan gambar di sini ya, tujuan proyek saja. Kita klik insert pictures, this device. Kemudian kita pilih, kita cari di mana kita menyimpan gambar. Nah, misalnya ini, klik insert. Nah, ini adalah contoh cara menempatkan gambar. Gambar ini bisa kita atur tampilannya dengan picture of effect. Kemudian kita pilih salah satu yang menurut kita cocok. Nah, ini menjadi lebih kelihatan realistis atau nyata. Kita sudah menambahkan gambar dan membuat ini tuh. Kita lihat daftar isinya. Nah, di sini konten yang awalnya kita buat, kita update table. Nah, maka di sini akan muncul tabel. Nah, ini untuk heading 1, ini heading 2, dan ini heading 3. Jadi akan berurutan. Jika yang penting kita menggunakan style atau heading di sini, kita atur. Jika tidak, pasti heading 1 itu ada di pinggir sebelah kiri. Itu untuk proposalnya. Kemudian selanjutnya format gambar, text wrapping, square, posisi gambar di sebelah kiri dan teks mengalir. Nah, kita coba menambahkan gambar lagi agar gambar ada di sebelah kiri, di sebelah sini. Kita insert picture, this device. Kita ini misal gambar kecil, kita kecilkan ukurannya jadi 2 cm. Kemudian text wrapping, untuk bagaimana teks ini, gambar ini ada di samping teks-teksnya, kita klik simbol ini, atau bisa juga menggunakan ini, wrap text. Kita pakai yang ini, pilih yang square. Nah, jika square, maka teks ini akan berada di sampingnya, di samping gambar. Jadi otomatis akan menjadi terlihat lebih rapi. Kemudian tambahkan referensi dengan menggunakan fitur citation and bibliography. Kita akan menambah referensi ya, karena kemarin kita sudah menambah referensi. Kita akan menambahkan referensi lagi. Jadi kita akan membuat halaman referensi. Kita klik insert blank page. Di sini reference, kita pilih bibliografi. Kemudian kita manage source. Kita tambahkan saja ke sini. Copy agar muncul di list yang sekarang. Kita update, maka langsung muncul referensinya. Selanjutnya tambahkan bagian penutup. Kita menambahkan bagian penutup. Jadi penutup di sini, penutup. Insert blank page. Di sini adalah penutup. Kita ubah stylenya menjadi heading 1. Buat call out di sisi kanan untuk menyoroti informasi kontak perusahaan. Gunakan shapes untuk membuat call out. Hubungi kami. Oke, klik insert shapes call out. Nah, ini kita pilih salah satu, misalnya yang ini shapes, kita bentuk, kita tinggal klik, tahan, geser, sesuaikan ukuran besarnya. Jika ingin merubah posisi ujungnya, kita klik ini tanda kuning, misalnya kita ada di atas sini. Nah, kemudian di sini kita tuliskan hubungi kami.
dashboard agar kita ubah warnanya, warna hijau. Karena untuk bentuk tulisannya kita buat lebih besar, atur warnanya menjadi warna putih, kita atur rata tengah. Untuk posisinya sudah, kita kecilkan sedikit. Nah, ini adalah hubungi kami. Kita coba ini stylenya kelihatan jadul banget ya, kayak gini ya. Coba pakai yang kita akan mengubah jenis shapesnya ya, gen shape. Pilih yang ini. Nah, ini menjadi kotak. Kemudian untuk bentuk huruf kita ubah jadi Arial black. Nah, oke. Kita sudah membuat callout, simpan dokumennya. Inilah pada pertemuan kelima ini kita telah berhasil membuat sebuah proposal. Ada gambar, ada callout, kemudian kita update dulu tabel, karena ada penutup dan bibliografi atau referensi ya, hampir sama. Kemudian buat cover, persoalan pengembangan untuk teknologi terkini dari teknologi masa kini. Semoga selama 5 pertemuan ini, selama 5 pertemuan kemarin bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ingin dan berminat untuk kursus komputer online bersama saya Arvinul Hakim, kalian bisa menghubungi di email hakimarvinoer@gmail.com atau komen saja di bawah video ini, ruang komentar. Nanti akan kita kasihkan nomor dan juga detail harga untuk kursus komputer di Arjuna Komputer. Kita simpan dulu. Untuk kursusnya itu waktunya fleksibel, bisa malam, itu kita sampai jam 10 malam. Hari Minggu juga kita melayani kursus, tapi untuk hari tanggal merah nasional kita libur. Microsoft pertemuan 5. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata selama pertemuan kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kursus lainnya.